Masuk Islamnya Hamzah dan Umar berperan besar bagi perkembangan Islam selanjutnya. Melalui kedua orang tersebutlah Allah mengembalikan kepercayaan diri kaum muslimin. Keislaman Hamzah, meskipun pada awalnya karena rasa marah atas penindasan yang dilakukan terhadap keluarganya, Muhammad SAW, terbukti sangat bermanfaat dalam menguatkan Islam dan kaum muslimin. Mengenai sebab keislamannya adalah bahwa suatu hari Abu Jahal melewati Rasulullah di Bukit Sofa. Lalu dia menyakiti dan menganiaya beliau. Rasulullah diam saja, tidak berbicara sedikit pun kepadanya. Kemudian dia memukuli tubuh beliau dengan batu di bagian kepala, sehingga memar dan darah mengalir. Selepas itu dia pulang menuju tempat pertemuan kaum Quraisy di sisi Ka'bah dan berbincang dengan mereka. Kala itu budak wanita Abdullah bin Jud'an berada di kediamannya di atas Bukit Sofa dan menyaksikan pemandangan yang belum lama terjadi. Kebetulan Hamzah datang dari berburu dengan menenteng busur panah. Maka dia langsung memberitahukan kepadanya tentang perlakuan Abu Jahal tersebut. Menyikapi hal itu, sebagai seorang pemuda yang gagah lagi punya harga diri yang tinggi di kalangan suku Quraisy, Hamzah marah berat dan langsung bergegas pergi dan tidak peduli dengan orang yang menegurnya. Dia berkonsentrasi mempersiapkan segalanya bila berjumpa dengan Abu Jahal dan akan memberikan pelajaran yang paling pahit kepadanya. Maka ketika dia masuk Masjidil Haram, dia langsung tegak persis di arah kepala Abu Jahal sembari berkata, "Hai, si hina dina, engkau berani mencaci maki keponakanku, padahal aku sudah memeluk agamanya." Kemudian dia memukulinya dengan gagang busur panah dan membuatnya terluka dan babak belur. Melihat hal itu, sebagian orang-orang dari Bani Makhzum, yakni dari suku Abu Jahal, terpancing emosinya. Demikian pula dengan orang-orang dari Bani Hasim dari suku Hamzah. Abu Jahal melerai dan berkata, "Biarkan Abu Imaroh, julukan Hamzah, sebab aku memang telah mencaci maki keponakannya dengan cacian yang amat jelek." Keislaman Hamzah terbukti menjadi sumber kekuatan yang dahsyat bagi Islam dan pengikutnya. Dan dia sendiri dikenal dengan sebutan Singa Allah. Keislaman Umar terjadi 3 hari setelah keislaman Hamzah. Saat itu ia masih berusia 26 tahun. Ia adalah seorang laki-laki yang begitu ditakuti dan disegani. Beliau dikenal sebagai seorang yang temperamental dan memiliki harga diri yang tinggi. Sangat banyak kaum muslimin merasakan beragam penganiayaan yang dilakukannya terhadap mereka. Sebenarnya secara lahiriah apa yang menghinggapi perasaannya sangat kontras antara keharusan menghormati tatanan adat yang telah dibuat oleh nenek moyangnya, kekaguman terhadap mental baja kaum muslimin dalam menghadapi berbagai cobaan demi menjaga akidah mereka, serta timbulnya berbagai keraguan dalam dirinya. Sementara sebagai seorang cendekiawan, dia beranggapan bahwa apa yang diseru oleh Islam bisa saja lebih agung dan suci dari selainnya. Oleh karena itu begitu memberontak, langsung saja dia berteriak lantang. Demikian yang dikemukakan. Kisah keislaman Umar bermula dari tindakannya pada suatu malam bermalam di luar rumahnya. Lantas dia pergi menuju Masjidil Haram dan masuk ke dalam tirai Ka'bah. Saat itu Nabi tengah berdiri melakukan sholat dan membaca surat Al-Haqqah. Pemandangan itu dimanfaatkan oleh Umar untuk mendengarkannya dengan khusyuk, sehingga membuatnya terkesan dengan susunannya. Dia berkata, "Aku berkata pada diriku, demi Allah ini benar adalah ucapan tukang syair, sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang Quraisy." Kemudian beliau membaca, "Sesungguhnya Al-Quran itu adalah benar-benar wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasul yang mulia,
Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kalian beriman kepadanya. Al-Haqqah ayat 40 hingga 41. Lantas aku berkata pada diriku, ini adalah ucapan tukang tenung. Lalu beliau meneruskan bacaan beliau. Dan bukan pula perkataan tukang tenung. Sedikit sekali kalian mengambil pelajaran darinya. Ia adalah wahyu yang diturunkan dari Rabb semesta alam. Al-Haqqah ayat 42 hingga 43 hingga akhir surat tersebut. Maka ketika itulah Islam memasuki relung hatiku. Inilah awal benih-benih Islam merasuk ke dalam relung hati Umar bin Al-Khattab. Tetapi kulit luar sentimental jahiliyah dan fanatisme terhadap tradisi serta kebanggaan agama nenek moyang justru mengalahkan inti hakikat yang dibisikkan oleh hatinya. Akhirnya, dia tetap giat dalam upayanya melawan Islam tanpa menghiraukan perasaan yang bersemayam di balik kulit luar tersebut. Di antara bukti nyata kekerasan wataknya dan rasa permusuhan yang sudah di luar batas terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah saat suatu hari dia keluar sambil menghunus pedang, hendak membunuh beliau. Ketika itu dia bertemu dengan Nu'aim bin Abdullah An-Naham Al-Adawi yang menginformasikan bahwa saudara perempuan dan suaminya telah masuk Islam. Mendengar kabar itu, Umar langsung mengubah haluan menuju rumah saudarinya. Mendengar hal itu, Umar dengan segera berangkat mencari keduanya. Dan saat dia sampai di tengah-tengah mereka, di sana dia menjumpai Habab bin Al-Arad yang membawa sahifah lembaran Al-Quran bertuliskan Toha dan membacakannya untuk keduanya. Sebab dia secara rutin mendatangi keduanya dan membacakan Al-Quran terhadap keduanya. Tatkala Habab mendengar gerak-gerik Umar, dia menyelinap ke bagian belakang rumah, sedangkan saudara perempuan Umar menutupi sahifah tersebut. Ketika mendekati rumah, Umar telah mendengar bacaan Habab terhadap mereka berdua. Karenanya, saat dia masuk langsung bertanya, "Apa gerangan suara bisik-bisik yang aku dengar dari kalian?" Keduanya menjawab, "Tidak, hanya sekedar perbincangan di antara kami." Dia berkata lagi, "Tampaknya kalian berdua sudah menjadi penganut as-sahabiyah," sebutan mereka terhadap agama baru Islam. Iparnya berkata, "Wahai Umar, bagaimana pendapatmu jika kebenaran itu berada pada selain agamamu?" Mendengar itu, Umar langsung melompat ke arah iparnya tersebut, lalu menginjak-injaknya dengan keras. Lantas saudara perempuannya datang dan mengangkat suaminya yang menjauh darinya, namun dia justru ditampar oleh Umar, sehingga darah mengalir dari wajahnya. Dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan bahwa dia memukulnya sehingga memar terluka. Saudaranya berkata dalam keadaan marah, "Wahai Umar, jika kebenaran ada pada selain agamamu, maka bersaksilah bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan bersaksilah bahwa Muhammad adalah Rasulullah." Ketika Umar merasa putus asa dan menyaksikan kondisi saudaranya yang berdarah, dia menyesal dan merasa malu. Lantas berkata, "Berikan kitab yang ada di tangan kalian ini kepadaku dan bacakan untukku." Saudaranya itu berkata, "Sesungguhnya engkau itu najis dan tidak ada yang boleh menyentuhnya, melainkan orang-orang yang suci. Oleh karena itu berdiri dan mandilah." Kemudian dia berdiri dan mandi, lalu mengambil kitab tersebut dan membaca surat Toha sampai pada ayat, "Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada ilah yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah solat untuk mengingat aku." Kemudian dia berkomentar, "Alangkah indah dan mulianya kalam ini. Kalau begitu, tolong bawa aku ke hadapan Muhammad." Saat Habab mendengar ucapan Umar, dia segera keluar dari persembunyiannya sembari berkata, "Wahai Umar,
Bergembiralah karena sesungguhnya aku berharap engkaulah yang dimaksud dalam doa Rasulullah pada malam Kamis. Ya Allah, kokohkanlah Islam ini dengan salah seorang dari dua orang yang paling engkau cintai, Umar bin Al-Khattab atau Abu Jahal bin Hisham. Umar mengambil pedangnya sembari menghunusnya, lalu berangkat hingga tiba di rumah tempat beliau berada tersebut. Dia mengetuk pintu, lalu seorang penjaga pintu mengintip dari celah-celah pintu tersebut dan melihatnya menghunus pedang. Penjaga tersebut kemudian melaporkan hal itu kepada Rasulullah SAW. Para sahabat yang berjaga bersiaga penuh mengantisipasinya. Gelagat mereka tersebut mengundang tanda tanya Hamzah. Ada apa gerangan dengan kalian? Mereka menjawab, Umar. Dia berkata, bukakan pintu untuknya. Jika dia datang dengan niat baik, kita akan membantunya. Namun, jika dia datang dengan niat jahat, kita akan membunuhnya dengan pedangnya sendiri. Saat itu Rasulullah SAW masih di dalam rumah dan diberitahu tentang Umar. Maka beliau pun keluar menyongsongnya dan menjumpainya di bilik. Beliau memegang baju dan gagang pedangnya, lalu menariknya dengan keras seraya bersabda, tidakkah engkau akan berhenti dari tindakanmu, wahai Umar, hingga Allah menghinakanmu dan menimpakan bencana sebagaimana yang terjadi terhadap Al-Walid bin Al-Mughirah. Ya Allah, inilah Umar bin Al-Khattab. Ya Allah, kokohkanlah Islam dengan Umar bin Al-Khattab. Umar berkata, aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan engkau adalah Rasulullah. Dan dia pun masuk Islam yang disambut dengan pekikan takbir oleh penghuni rumah, sehingga terdengar oleh orang yang berada di dalam masjid. Keislaman Umar memberikan pengaruh yang luar biasa pada situasi kaum muslimin saat itu. Satu ketika Abdullah bin Abbas bertanya kepada Umar, kenapa ia dijuluki Al-Faruq? Umar menjawab, setelah aku masuk Islam, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, bukankah kita berada di atas kebenaran, mati ataupun hidup? Beliau menjawab, tentu saja. Demi yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya kalian berada di atas kebenaran, mati ataupun hidup. Lalu aku berkata, lantas untuk apa sembunyi-sembunyi? Demi yang telah mengutusmu dengan kebenaran, sungguh kita harus keluar. Lalu beliau membagi kami dalam dua barisan, salah satunya dipimpin oleh Hamzah, dan yang lainnya dipimpin olehku. Debu dan pasir tersebut yang ditinggalkannya, ibarat cacaran gandum yang dihaluskan. Akhirnya, kami memasuki Masjidil Haram. Kemudian aku menoleh ke arah Quraisy dan Hamzah. Mereka tampak diliputi oleh kesedihan yang tidak pernah mereka rasakan seperti itu sebelumnya. Sejak saat itulah, Rasulullah SAW menamaiku dengan Al-Faruq.